Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala ad-dini kullih kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-ayah astagfirullahal azim. Amma ba'du. Bapak Ibu lan sedherek ingkang kawula hormati, monggo sarengan kita buka pengaosan wonten ing dalu menika kanthi sareng-sareng maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene wekdal menika dalu menika kula panjenengan sami saged mangkempal tunggal wonten ing punika majelis. Mugi-mugi rawuhipun para bapak sedherek daya, ibu-ibu tansah pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mboten supe sholawat salam mugi tansah kunjuk atur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng keluarga, para sahabat lan kaum muslimin muslimat, lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, wonten ing kesempatan minulya menika kawula badhe ngaturaken ngengingi babagan ikhtiar, hidayah dan perbuatan dosa. Jadi ada ikhtiar, ada hidayah, ada perbuatan dosa. Hal ini berkaitan dengan keyakinan kita kepada rukun Islam, rukun iman, yaitu percaya atau iman kepada qada dan qadar Allah, atau percaya kepada takdir Allah, atau kita percaya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, di mana ini adalah merupakan salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang terakhir, yang keenam, ya. Amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi percaya kepada ketetapan, kepada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hal ketentuan Allah ini ada orang yang mengatakan, loh, saya ini berbuat jahat ini kan karena takdir Allah. Begitu. Loh, saya ini menjadi orang yang berbuat maksiat ini kan atas ketentuan dari Allah. Kenapa saya dihukum? Nah, begitu. Berarti Allah tidak adil. Juga orang menyatakan bahwa Allah baru memberikan petunjuk kepada saya. Saya tidak tahu, sehingga saya melakukan perbuatan ini. Kemudian jika demikian itu timbul pertanyaan, kenapa orang bisa disiksa? Mengapa orang kok diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah yang akan saya sampaikan kepada
jamaah sekalian. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara sekalian, bahwa manusia di samping percaya kepada ketentuan Allah yang sudah bersifat mutlak, kita memiliki kewajiban yang namanya ikhtiar. Ini memiliki kewajiban untuk ikhtiar. Manusia memiliki kemampuan untuk memilih, ya, mukhayyar, memilih jalan yang baik, memilih jalan yang buruk, memilih yang hak dan memilih yang batil. Nah, maka kita ini harus berusaha, harus ikhtiar. Ini. Harus berusaha, harus berikhtiar. Pertanyaannya, mengapa kita ini harus usaha atau ikhtiar? Bukankah kita ya wis meneng bae iki wis takdire Gusti Allah, aku dadi wong ora duwe ya wong ora duwe. Aku dadi takdire Gusti Allah, wong elek ya wong elek, wong jahat ya wong jahat. Tidak begitu. Maka Muhammad As-Shaleh Al-Utsaimin ini mengungkapkan beberapa alasan yang membuktikan bahwa manusia itu memiliki kewajiban untuk ikhtiar, untuk berusaha. Ya. Contohnya kita ini misalnya sakit. Lah, aku wis ditakdir namriyang. Arep mari yang ngono, ora yang ngono. Lah aku wis ditakdirna bodoh. Arep sekolah tekan ngendi ya aku bodoh bae. Kita tidak begitu. Yang pertama, dalam Al-Qur'an menyebutkan secara tidak langsung tentang adanya masyiah dan iradah manusia seperti dalam firman Allah, nisa'ukum kharthul lakum fa'tu kharthakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Nah, ini. Anna syi'tum, terserah. Nah, ini. Bagi suami atau istri ini diperkenankan, diperbolehkan untuk berhubungan dengan istrinya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya. Ibaratnya ini sedang menanam atau sedang bercocok tanam. Ini firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Kemudian pada ayat yang lain Allah menyampaikan, ini dalam surat At-Taubah ayat 46. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Dan jika kamu mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Nah, ini alasan kenapa manusia itu memiliki kewajiban untuk ikhtiar. Kemudian yang kedua alasannya, adanya perintah dan larangan Allah terhadap hambanya tentunya berdasarkan pertimbangan dia dapat memilih. Kalau bukan tentu tidak perlu adanya perintah dan larangan. Cukup perintah saja, larangannya enggak usah. Atau sebaliknya, larangan saja, enggak usah ada perintah. Nah ini. Sehingga manusia ini memiliki kebebasan untuk memilih. Nah, bagaimana dalam ayat yang saya bacakan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah ini memberikan beban-beban kepada kita ini ya sesuai dengan kesanggupan manusia. Ya. Beban kita satu orang
dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Walaupun bentuknya mungkin sama, bisa berbeda juga. Itu disesuaikan dengan kemampuan manusia. Dan secara umum syariat Islam itu juga dibebankan kepada manusia sesuai dengan kemampuannya. Nah, sholat misalnya, mampu dengan berdiri yang diharapkan. Ngadeg, orang bisa ngadeg karo jagong. Kan kepenak nggih. Jejel nek diwajibna kudu ngadeg, lha ora bisa ngadeg. Berarti nek orang ngadeg ora sah. Nah, kon jagong, ora bisa jagong karo turunan. Wudunen bokonge sih misalnya gede banget. Jagong ya meleketret. Turunan. Atau misalnya tiduran juga kesulitan dengan isyarat. Boleh dengan isyarat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Atau dengan isyarat mata. Nah, tangannya digip lorone, sikile digip lorone. Misalnya, maka ya kita cukup dengan isyarat mata. Allahu Akbar. Nah, ngedip-ngedipkan sambil fikirannya atau lesannya ini melakukan gerakan dan bacaan sholat. Nah ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah nek wis ora bisa kaya kowe kabeh, gilirane di sholati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kowe nek wis ora bisa sholat ya gilirane disolati. Makane cara bahasa kowe bahasa Indonesia, sholatlah kamu sebelum di sholat. Wis kowe nomor loro. Nomor 3. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang baik, mencela orang yang berbuat jahat dan memberi balasan baginya sesuai dengan perbuatannya. Kalau sekiranya perbuatan manusia bukan berdasarkan kehendak dirinya, tentu itu tidak akan mendapatkan pujian atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Gusti Allah bakal ngawepi wales maring wong sing berbuat apik senajan kowe ya cilik banget lah, ketone ora sepiraha. Nulung maring wong, bantu maring wong, gawe seneng maring wong liya. Atau kita berbuat baik yang ringan-ringan, enteng-enteng saja. Itu semuanya akan mendapatkan balasan kebaikan itu. Sebaliknya kalau itu berupa perbuatan jahat, perbuatan buruk, perbuatan batil, maka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya nanti ada yang namanya mohon ampun, istighfar, taubat dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menghilangkan, meminimalisasikan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Baik itu mohon ampun secara langsung kepada Allah, maupun dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang itu dijanjikan oleh Allah lewat Rasulnya akan bisa menghapus dosa-dosa. Contoh misalnya kemarin panjenengan puasa Arafah. Tengaring keterangan hadis niku bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Dosa sing cilik-cilik pating krentil nggih. Nah, sing gede-gede kudu khusus njaluk ngapura maring Gusti Allah. Pun niki nomor 3. Kemudian yang nomor 4, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul. Mengutus para nabi dan rasul itu sebagai apa? Mubasyirin dan sebagai yang memberikan kabar berita gembira dan memberikan peringatan. Munzirin, ya. Nah, ini sebagai alasan, sebagai hujah bagi Allah untuk manusia nanti tidak akan bisa membantah. Loh,
Nah, kan sudah diutus Nabi Rasul. Ya sing alam dunia iki kan wis ngerti siki nek Nabi Muhammad kuwi utusane Allah Subhanahu wa taala. Rusulam mubasyirina wa mundzirina li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'dar rusul. Mereka kami utus yaitu para rasul sebagai rasul pembawa berita gembira dan memberi peringatan supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul. Al-Quran surat An-Nisa ayat 165. Kalaupun manusia berbuat bukan atas ikhtiar dirinya, ya, tentu tidak dapat diutusnya Rasul menjadi alasan kepada mereka. Jadi manusia itu sudah diutus yaitu para rasul itu. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai dengan zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kaum ada rasulnya, tidak ada yang kosong. Nah, sekarang ini kita rasul terakhir. Makanya Allah akan memberikan pertanggungjawaban atas yang perbuatan kita lakukan. Nah, inilah yang namanya ikhtiar. Nah, niki sing nomor sekawan. Kemudian yang nomor 5, dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan sesuatu atau tidak melakukan berdasarkan kemauannya sendiri tanpa merasakan ada sesuatu yang memaksanya. Misalnya orang duduk, orang berdiri, berjalan, minum, dan lain sebagainya itu kan atas kemauan diri sendiri. Maka sangat bisa dibedakan mana perbuatan yang dilakukan dengan terpaksa dan mana yang dilakukan dengan perbuatan atas kemauannya sendiri. Maka jelaslah pula Islam menegaskan tidak akan meminta pertanggungjawaban dari seseorang yang melakukan perbuatan karena terpaksa, darurat. Misalnya panjenengan lagi mancing nangaring laut, tiba-tiba ada ombak besar, pancingnya ucul, gari jenengan dewekan kaung-kaung nang perahu, geteknya hilang, orang bisa getek, terdampar di sebuah pulau. Nah, di pulau itu tidak ada makanan kecuali ada satu hewan, yaitu misalnya babi. Laka panganan liane, laka kewan liane nang kono dilalen nemune babi. Dalam kondisi darurat, dalam kondisi terpaksa, dia boleh makan sekedarnya untuk menyambung hidup. Nah, inilah yang perbuatan yang mestinya ini perbuatan dosa, perbuatan yang diharamkan, ini dimaafkan, ya. Ini makfu, dimaafkan. Tapi engko nek wis bali maring omah, ya aja diterus namaning keneng enak ya iwak babi. Niku wis beda maning. Nah, dari uraian yang saya sampaikan ini jelaslah bahwa untuk hal yang ikhtiari sifatnya seorang tidak bisa menjadikan takdir sebagai alasan untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk ini Allah memberikan apa? Hidayah. Ya, memberikan petunjuk, memberikan sesuatu kepada kita. Nah, hidayah itu dalam Al-Qur'an ini memiliki dua arti. Satu, yaitu dalam arti menunjuki dan membimbing. Ditidokna karo dituntun. Nah, ad-dilalah wal irsyad, jadi memberikan bimbingan, memberikan petunjuk dan memberikan bimbingan. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 17, dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka tidak menyukai buta atau kesesatan dari petunjuk itu, maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.
Al-Quran surat Fussilat surat yang ke-41 ayat 17. Nah ini hidayah berupa petunjuk dan membimbing. Nah, jadi ada orang-orang yang diberi petunjuk tapi ada yang nggak mau. Nah, ngene iki dalan sing bener tuh kene, ora lah. Nah, karena gitu. Nah, itu atas petunjuk Allah, atas hidayah Allah kita bisa melakukan perbuatan, kita bisa mengetahui kebenaran. Kemudian yang kedua, hidayah dalam pengertian adalah memasukkan iman ke dalam hati atau menjadikan seseorang ini beriman. Nah, ini idkhalul iman ilal qalb. Jadi memasukkan iman ke dalam hati. Tapi kalau dimasuki iman di dalam hati manusia kemudian dia tidak usaha, ya imannya menjadi mati. Tapi dengan imannya sudah ditanamkan dalam hatinya, dalam kolbunya, maka dia menjadi hidup. Nah, ini. Maka Allah menyampaikan dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau mendapatkan petunjuk. Jadi kita ini kan tidak bisa memberi hidayah, tidak bisa menanamkan iman dalam hati seseorang. Tapi yang menanamkan iman dalam hati seseorang adalah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang kita diberi izin oleh Allah, kemudian lewat nasihat kita, lewat doa kita, lewat ikhtiar kita, orang itu menjadi beriman. Misalnya orang kafir, ya kita nasihati, kita ajak diskusi dan seterusnya. Tapi endingnya yang memberi hidayah kepada orang ini adalah Allah, bukan kita. Kita ini tidak bisa memberi hidayah. Nah, maka para nabi, para rasul, ulama, mubalik pun siapa saja yang mau melakukannya, tetapi hidayah dalam pengertian yang kedua hanyalah mutlak milik Allah. Kalau yang pertama tadi, yaitu hidayah berupa menunjuki dan membimbing, ini semua orang bisa. Tapi hidayah yang kedua memasukkan iman ke dalam kolbu, ini hanya dimiliki atau yang bisa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 93. Dia menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya dan memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah, dia bisa mendapatkan petunjuk, tapi bagi yang tidak dikehendaki, dia tidak mendapatkan petunjuk. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka Allah ini memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan ini tergantung orangnya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Siapa orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah adalah orang-orang kafir. Kafir itu artinya menutup. Maka disebut dalam Al-Quran itu sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sami mawon pada baik sarwa wae, diberi peringatan ataupun tidak, mereka tetap dalam keadaan kafir. Kafaro, kafir. Kafir itu artinya menutup diri dengan tabir yang sangat kuat. Ora pokoknya. Muhammad ya udah nabi, kayak ora baen. Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lain. Nah, misalnya. Sehingga disebut oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat 264, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Orang-orang kafir tidak mendapatkan
hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang fasik, orang zalim kepada Allah maupun kepada dirinya sendiri, Allah tidak memberi hidayah kepada mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang fasik. Lalu orang tidak memberi hidayah kepada orang yang zalim. Dalam Al-Baqarah 258, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang zalim itu orang yang menganiaya terhadap dirinya, menganiaya terhadap orang lain, bahkan dia menganiaya terhadap sesamanya, tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini diantaranya. Jadi ikhtiar, hidayah. Nah, tema yang ketiga ini yang ingin saya sampaikan sebagai peringatan bagi kita. Kenapa Allah memberikan azab atau siksa kepada manusia? Menungsa digawe, kon milih, terus mengkomati, balik maring alam akhirat, ana sing disiksa, di neraka ada yang mendapatkan nikmat yaitu di jannah atau kita sebut dengan surga. Ini kenapa? Kok Allah menyiksa manusia? Ya. Alasannya kenapa? Nah, ini. Yang pertama, mereka dibekali fitrah. Jadi manusia itu memiliki fitrah. Cara kula jenengan sami. Yang berpotensi menerima hidayah. Jadi manusia lahir itu punya potensi untuk menerima hidayah. Ming hidayah kuwi harus ditampani apa ora? Nah, maka bayi yang lahir itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Tidak ada bayi lahir dalam keadaan dosa. Kalaupun misalnya ada yang lahir bukan karena perkawinan yang sah, hasil hubungan zina, itu bayinya tidak haram. Bayinya tidak membawa dosa. Yang berdosa siapa? Orang tuanya. Jadi tidak ada anak istilah anak haram. Yang ada adalah perbuatan orang tuanya yang haram. Nah, maka fa'abawahu yuhawidanihi. Wong tuane sing arep dadekna Yahudi. Nah, ini. Au yunasironihi, utawane wong tuane sing arep dadekna wong kuwi dadi wong Nasrani. Nah, ini. Au yumajjisanihi, utawane bocah kuwi mau bayine arep dadi agama Majusi. Nah, ini hadis ini sangat terkenal ya. Sehingga manusia ini lahirnya punya potensi, cara kuwi duwe wadah sing bisa nampani fitrah sakaring, bisa nampani hidayah sakaring Gusti Allah. Sing jenengane fitrah. Termasuk fitrah manusia bertauhid. Fitrah manusia ini memiliki potensi kebaikan dan seterusnya. Jadi manusia lahir dalam keadaan suci. Beda dengan keyakinan agama lain. Manusia lahir sudah membawa dosa turunan. Nah, jadi lahir wis nggawa dosa. Dosa nembah buyute mien. Nah, dosane Nabi Adam, dosane yang menjadi keturunannya itu. Nah, ini pertama. Kemudian yang kedua, manusia diberi alat indera untuk mencari kebenaran. Panca indera, sing biasanya disebut panca indera. Ana mripat bisa nggo ndeleng. Ana tangan bisa nggo ngemek, ana cangkem bisa nggo ngomong, ana kuping bisa nggo ngrungokna. Ana kulit bisa untuk merasakan. Nah, ini indera manusia.
yang Allah akan memintai pertanggungjawaban penggunaan alat indera tersebut. Jadi matane, kupinge, ya, cangkeme, terus mripate, tangane. Nah, nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawab. Bahkan setan itu sangat mudah dan paling banyak masuk lewat pintu-pintu panca indera kita. Setan kuwi mlebune paling gampang lewat bolongan awake kula njenengan sami kabeh. Bolongan mripat, bolongan irung, bolongan cangkem, bolongan kuping, terus bolongan alat vital atau kemaluan. Nah, itu setan menggoda akan masuk ke tubuh manusia, di antaranya yang paling mudah adalah lewat indera. Dan ini nanti dimintai pertanggungjawaban. Maka Allah berpesan dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi ada sok melu-melu nek anu ora ngerti urusane, ora ngerti rembugane, ora ngerti ngilmune. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, niki nggih, pendengaran, penglihatan, kacamatane niki, ya, pendengaran, penglihatan dan hati kita, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ulaika kana anhu mas'ula. Jadi kenapa kita ini bisa disiksa oleh Allah, manusia bisa disiksa? Manusia sudah punya indera. Maka kita diperintahkan supaya mengikuti apa yang kita ketahui, yang kita anggap baik kita ikuti. Jangan sampai kita mengikuti sesuatu yang kita tidak ada ilmu pengetahuan, yang menjadikan kita ini tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu saudara sekalian, manusia itu diberi akal yang bisa membedakan antara yang baik, yang buruk, antara yang hak dan yang batil, dan antara hidayah dan yang dolal atau yang sesat. Manusia duwe akal pikiran. Kalau hewan itu hanya punya insting, gharizah, tapi manusia punya akal ini, sehingga bisa menciptakan teknologi, bisa membedakan, oh ini baik, ini buruk, oh ini yang hak, ini yang batil, ini yang maksiat, ini yang ibadah. Jane akale menungsa wis tekan, wis bisa. Maka Allah memberikan petunjuknya kepada kita, memberikan keterangannya kepada kita tentang penghuni neraka yang menyesal karena di dunia ini tidak menggunakan akalnya. Jadi wong-wong sing orang nganggo akale, otaknya, pikirannya, untuk apa? Untuk memahami kebenaran, untuk memahami Tuhannya, untuk memahami sesuatu yang hak, batil, dan seterusnya. Nah, orang-orang kafir itu berkata dalam surat Al-Mulk ayat 10, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, mari Kanjeng Nabi mien,
niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi wong-wong sing nang neraka kuwi pada ngajuk, pada nyesal, pada getunen amarga nalika nang dunya ora pada memanfaatkan nganggo akal pikiran mereka masing-masing. Monggo kali disamping nggih, Pak Bung nggih. Nah. Jadi ini kenapa manusia kok disiksa? Karena manusia itu punya akal pikiran. Nah, yang keempat, manusia diberi hak ikhtiar, memilih atau menolak, menerima atau menolak hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya ono, hidayah wis ana ya. Gari arep ditampani apa ora? Maka Allah menyampaikan dalam surat Al-Kahfi ini yang sering dibaca oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, wa qulil haqqu mir rabbikum. Dan katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Waman syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Jadi ini menjadi peringatan bagi kita. Kita sekarang rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji. Anak putune kula jenengan sami arep pada kaya gue pora. Ini. Angger ora dikenal na Islam kawit siki, ora sering dijak kawit siki, besok bisa-bisa kelalen. Lah wis lah. Wanu bocah ya men dolanan. Bapake rajin maring masjid, anake maring diskotik. Wah, ya luput kaya iki. Ki nembe anake urung kok putune. Anake putune, anake maning putune dan seterusnya. Maka ora usah khawatir takuluna mim ba'di. Anakku pada bisa mangan apa ora. Ora usah khawatir dipangani nang Gusti Allah. Tapi sing perlu dikhawatirna ta'buduna mim ba'di. Apa sing arep disembah nang aring anak putu kula jenengan sami besok. Weh. Ya, mangan tuli wong anu asal obah tuli mamah nggih cara kasarane. Tangi obah mamah nggih. Tapi nek ora obah ya ora mamah, ora mangan. Nah. Jadi ini dalam surat Al-Kahfi sangat jelas dan katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu. Jadi yang memiliki kebenaran itu hanya Allah. Siapa yang ingin beriman, imanlah. Ya kalau jenengan sami kan bisa bae dadi wong kafir. Lah aku wis blenger dadi wong beriman, aku ora dadi wong kafir lah. Orang andel lah. Nah, ini. Rukun iman apalah, rukun Islam apalah misalnya. Ana sing kaya kowe cepat bae metu sengaring agama Islam padahal wis belajar agama nang aring cilik tekan gede bahkan nang aring kuliah nang aring IAIN nang pesantren malah dadi pengasuh pesantren akhirnya murtad. Naudzubillah min dzalik. Goreng elek-elek agama Islam. Nah ki wong sing carane wis ora gelem nampa hidayah Gusti Allah ki ya. Maka disebut di dalam surat Al-Kahfi ayat 29 itu waman syaa'a falyakfur. Nek anu karepe dadi wong kafir ya kafir. Nah niku. Contone Abu Lahab, Abu Jahal. Ya wis dadi karepane, dadi pilihane. Padahal Nabi Muhammad kan jelas pada waktu itu ketemu Nabi Muhammad, sering krungokna Nabi Muhammad. Tapi ora gelem bae menerima hidayah, ya kowe sing disiksa nang aring Gusti Allah. Karena dia memiliki kemampuan untuk ikhtiar namanya. Nah, alasan yang kelima, kenapa manusia itu disiksa? Kepada mereka sudah diutus Rasul, diturunkan kitab suci untuk membimbing mereka mendapatkan hidayah. Bahkan Quran itu adalah sebagai hidayah. Quran itu sebagai nur, cahaya. Sebagai petunjuk, hudan, linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi ya kon kepriwe maning wong wis diutus Rasul. Kecuali orang anak nabi, orang anak rasul, menungsa gue dalam kegelapan.
gelap gulita, nggak ada yang menuntun kebenaran. Nah itu. Tapi wong sudah ada nabi, sudah ada rasul. Mending sikit zaman canggih, zaman teknologi. Kadang-kadang wong sinang kana urung ngerti, dewek wis ngerti. Banjir nang ngaring ponjean, wong Jakarta wis ngerti gisit, wong Mejenang urung ngerti. Kowe kepriwe kowe kondisine keluarga nang kono ae kowe. Ngono kan dikirimi gambar, video kan. Misalnya kan teknologi. Lah pemaning nabi, ya nabi itu kan terkenal sekali itu. Jadi ketika nabi muncul, ketika nabi diutus, itu menyebar kemana-mana. Maka dulu ketika nabi di Mekah, orang Madinah sudah mendengar, ayo nabi ke Madinah nanti dijamin di sana. Nabi hijrah pindah ke Madinah. Nah, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, Allah menyampaikan pesan dalam surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi nek kosong blong langkah nabi, langkah rasul di zamannya itu, Allah tidak menyiksa kepada orang-orang itu. Saat yang kosong tidak ada nabi dan rasul. Nah, tadi sudah disampaikan ya di depan itu bahwa nabi dan rasul itu tugasnya adalah memberi kabar berita gembira dan memberi peringatan, rusulam mubasyirina wa mundzirin. Mubasyirin gue sing kepriwe? Kabar berita gembira sing nyeneng-nyenengna. Wong-wong ayo padang ibadah mengko bakal oleh piwales sekang Gusti Allah arep pada dilebokna maring surga. Kuwi sing nyenengi. Sapa sing beramal kiye mengko oleh ganjaran pahala semene mengko bakal oleh piwales sekang Gusti Allah. Surga Firdaus misalnya, surga Aden misalnya. Kemudian memberi peringatan itu bagaimana? Siapa yang ingkar, siapa yang kafir, maka dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Jadi cara kuene ya anak iming-iminge, anak amang-amange. Nah, niki Rasul memberikan kabar berita gembira dan memberi peringatan. Yang keenam, ibu-ibu dan saudara sekalian, ini yang terakhir, bahwa kenapa manusia itu mendapatkan siksanya, ya, padahal mereka itu berbuat dosa. Kudune kan dosa ki kan anu takdire Gusti Allah, ujar-ujare kan ya kowe mau. Mereka ini dibebani hal-hal yang sanggup mereka memikulnya. Tadi sudah saya sampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sehingga Allah memberikan memberikan motivasi, dorongan kepada kita, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Gusti Allah kuwi asline kepengin gampangna kula panjenengan sami, tidak menyulitkan. Maka kita ini juga berusaha supaya memudahkan urusan orang lain. Yassiru, mudahkanlah urusan temanmu. Maka dengan alasan-alasan tadi, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini berarti Allah sudah maha adil. Ya wong wis diwehi apane dalane, diwehi petunjuke, diwehi bahane. Kon milih, ternyata manusia memilih jalan yang dia kehendaki. Ya dia itu akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan siksa
dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau dia berbuat baik, dia berbuat yang soleh, berbuat yang hak, dia juga akan mendapatkan balasan kebaikan. Nah, maka ada istilah perbuatan baik yaitu hak, ada perbuatan buruk yaitu berupa batil atau yang tersesat atau yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian, di antaranya hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan kita, keyakinan kita akan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini percaya, yakin takdir Allah, tapi kita ini harus berusaha. Harus ikhtiar. Ya. Jadi kita ini jangan seperti aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ya wis lah. Aku dadi wong kere ya wong kere bae kaya kiye wis. Ora kerja orang apa. Wis takdire Gusti Allah kaya kiye. Maka takdir itu ada 4 tingkatan. Takdir atau qadar dari Allah itu ada 4 tingkatan. Satu berupa al-ilmu, yaitu Allah mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui apa yang telah terjadi, sedang terjadi, bahkan akan terjadi. Ini Allah Maha tahu. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Saya ulangi, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui tentang apa yang ada di langit dan di bumi? Ya, sudah Maha mengetahui. Sehingga ini tingkatan takdir yang pertama adalah al-ilmu. Allah Maha mengetahui. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Allah tiada Tuhan selain Dia yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, dan Dia Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang kedua, al-kitabah. Allah itu mencatat segala sesuatu di Lauhil Mahfuz. Ya. Yaitu catatan-catatan ketetapan-ketetapan manusia mulai zaman awal sampai dengan akhir, sampai dengan hari kiamat. Apa yang terjadi di masa lampau, apa yang terjadi di masa sekarang, apa yang terjadi di masa yang akan datang, semua tercatat dalam catatannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah tadi dalam surat Al-Hajj ayat 70 ini. Termasuk musibah, termasuk bencana, termasuk kejadian-kejadian ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidaklah sesuatu musibah pun yang menimpa di bumi dan di dalam dirimu melainkan telah tertulis dalam kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Kapan itu? Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Kok bisa Allah ini mengetahui kejadian yang belum terjadi? Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah. Ini tingkatan yang kedua jemaah sekalian, yaitu ditulis. Kemudian al-masyiah. Nah, ini. Allah mempunyai kehendak terhadap segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasa'una illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Dan kamu tidak akan mampu kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ini tingkatan yang ketiga. Dan yang terakhir adalah Allah menciptakan segala sesuatu. Al-Khaliq ya.
Yaitu segala sesuatu selain Allah adalah yang dicipta, yang namanya makhluk. Allahu khaliq, ya, kullu syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dia memelihara segala sesuatu itu yang dia ciptakan. Bagaimana Allah menciptakan bumi, dipelihara buminya. Allah menciptakan gunung, gunungnya dipelihara oleh manusia, oleh Allah. Allah menciptakan air, menciptakan pohonan dan sebagainya. Allah pula yang memeliharanya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukuran dengan serapih-rapihnya. Manusia ini termasuk dan lain sebagainya. Ini ketetapan-ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara sekalian, ini waktunya sudah melewati. Demikian kuliah kita malam hari ini tentang iman kepada takdir Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala atas izinnya senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, jalan kebenaran sehingga kita termasuk golongannya orang-orang yang diridhoi Allah, yang kelak bersama-sama dimasukkan ke dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita akhiri kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillah.